Tapi menjadi persoalan sekarang ketika gereja menjadi sekaligus virtual. Karena eh, eh, apa? Karena fasilitas digital itu. Kita bersyukur karena fasilitas digital. Kemudian yang kedua, adanya hubungan antara pemberitaan firman Allah itu dan Alkitab. Saya rasa ini juga kita pegang. Khotbah yang tidak terhubung atau terkait erat dengan Alkitab tidak dapat disebut sebagai pemberitaan firman Allah. Khotbah seperti itu hanya menjadi sebuah pidato, ceramah, kuliah. Ya, saya kalau enggak pas, dan ini kebanyakan sekarang, kalau tidak berkhotbah, saya kan jadi anggota jemaat saja yang duduk mendengarkan khotbah begitu ya. Dan biasanya saya pergi dengan istri saya di GKI Kebayoran Baru gitu ya. Di mana juga. Nah, jadi uh, sering secara online. Tapi kadang pertanyaannya itu loh, ini khotbah ini suatu khotbah tertentu ya. Kalau dia tidak membaca Alkitab bisa nggak ya? Jadi sebuah khotbah yang belum tentu bagus sih. Katakanlah bukan bagus gitu ya. Lalu saya imajinasikan kalau dia tidak membaca Alkitab yang tadi dia bacakan itu, bisa nggak dia katakan ini? Ini sebuah tes. Dan kadang-kadang kita katakan bisa gitu. Tanpa baca Alkitab itu dia bisa ngomong itu kok. Nah kalau itu yang terjadi, ini khotbah atau enggak gitu? Nah itu dia. Jadi khotbah itu harus didasarkan pada firman Tuhan, yaitu Alkitab, dalam Alkitab. Nah ini menjadi sebuah pergumulan juga karena khotbah saya pada minggu yang lalu itu dikasih catatan sama istri saya, wah itu terlalu akademik itu. Karena mungkin saya terlalu banyak. Jadi ini menjadi sebuah pergumulan juga. Jadi tafsiran itu menjadi dasar. Tapi bagaimana kita memparafrasekan itu menjadi tantangan. Tapi itu menjadi penting tanpa itu. Nah, lalu kemudian iman yang hidup dan kuat dari gereja tentang firman yang diberitakan. Jadi iman yang hidup dari komunitas itu. Pemberitaan firman Allah itu harus berlandaskan pada iman yang hidup dan kuat dari gereja secara menyeluruh, bukan hanya iman pribadi. Karena itu setiap pengkhotbah harus memperoleh kewenangan atau otoritas dari gereja yang bersangkutan sebagai persekutuan atau komunitas beriman. Saya nggak tahu, saya rasa ini bukan hal yang baru ketika di awal ibadat, kemudian terjadi penyerahan Alkitab, itu kan simbolis. Ada doa konsistori, ini kalau GKI dan saya rasa di gereja lain juga hampir sama. Ada penyerahan Alkitab, dan itu menjadi sebuah simbol yang nyata bahwa pengkhotbah diberi ke otoritas gerejawi untuk memberitakan firman itu atas nama atau juga sekaligus dalam konteks komunitas yang terkait. Nah, yang kedua, yang terakhir dalam tulisan itu, yaitu yang menentukan adalah situasi dan respons jemaat atau umat terhadap firman Allah yang diberitakan. Umat memegang dan memegang aktif dalam mendengar terfokus apa yang Allah sampaikan melalui pemberitaan firman oleh pengkhotbah. Sesuai kalau ini terjadi secara virtual gimana? Ya pertanyakanlah ini, gitu. Ya. Dan ini akan juga terkait dengan kita sebagai pengkhotbah. Kita maksud saya kalau kita menjadi pengkhotbah gitu. Karena pengkhotbah adalah pemberita firman kepada umat beriman yang mendengarkan Allah yang bersabda, bukan kita. Yang dilakukannya dalam kehadiran Allah dan kuasanya berdasarkan Alkitab serta didukung oleh kewenangan atau otoritas gereja. Coba bayangkan itu. Uh, Sekarang ini kan hibrid pada umumnya. Ada masa tertentu di ketika pandemi itu betul-betul hanya online. Sekarang ini hibrid. Saya khotbah minggu lalu juga hibrid di kebaktian yang kedua. Minggu lalunya lagi, bukan minggu lalu. Tanggal 14 saya khotbah di GKI Depok. Itu apa namanya? Saya tahu bahwa ada
orang yang mendengarkan khotbah saya itu mengikuti kebaktian itu di rumah entah di mana secara online. Bagaimana saya tahu bahwa mereka sedang mendengarkan? Nggak bisa. Kalau saya dari atas mimbar, saya bisa lihat. Kalau orang sudah mulai gelisah, ya nggak gelisah pun juga orang sekarang kan cenderungnya pura-pura ngelihat apa gitu kan, ngelihat seolah-olah membaca Alkitab di HP-nya padahal dia sedang lihat Facebook gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Apalagi yang virtual itu. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan. Saya juga kadang melakukan itu juga. Kalau di rumah, siapa bisa mengontrol ketika kita mendengarkan khotbah kita makan kacang? Kaki kita taruh di atas meja. Tidak ada orang tahu. Apakah kita mendengarkan betul? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah muncul sebelum pandemi. Ketika kemudian ibadat dilakukan secara digital, virtual, ya macam gitu. Kemudian sakramen-sakramen, ini saya juga ini eh, di lema ini oleh Romo Marta Diatmaja kalau nggak salah. Sakramen adalah sebutan untuk tanda dan sarana yang bersifat manusiawi indrawi, agar iman serta segala sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada manusia dapat teraba dan terasa bagi manusia tergabung dalam paguyuban umat beriman yang bersangkutan. Lihat di komunitas lagi. Tidak bisa itu. Coba lihat sekarang. Bagaimana